kalau misalnya orang tuanya ini memiliki diabetes tipe 2 atau yang dia develop pada saat dia sudah dewasa, itu untuk resiko anaknya terkena diabetes lebih rendah. Jadi untuk sakit gula itu disebut namanya diabetes dalam dunia kedokteran. Nah, diabetes itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya kenaikan gula darah gula dalam darah akibat adanya kerusakan pada sel-sel hati. Jadi mungkin penyebabnya di sini kalau diabetes itu ada dua tipe. Kalau yang tipe pertama itu yang biasanya diketahui pada saat anak kecil itu disebabkan oleh keturunan atau genetik. Namun pada diabetes tipe kedua yang biasa ditemukan pada saat dewasa, penyebabnya itu biasanya adalah pola hidupnya, lalu bisa dengan resiko tinggi dengan diabetes dan kegemukan, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Nah, apalagi jika satu orang ini memiliki memang sudah ada genetik keturunan dari keluarganya dia resiko diabetes ditambah dengan adanya pola hidup yang tidak sehat, itu akan meningkatkan resiko dia untuk mengembangkan penyakit diabetes di kemudian hari. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau misalnya dua-duanya orang tuanya memiliki riwayat diabetes sejak anak kecil juga, sejak dini, jadi diabetes tipe 1, itu kemungkinannya lebih besar untuk keturunan ke anak, menurunkan ke anaknya, karena berarti memang dari genetiknya itu sudah ada gangguan pada pembentukan sel hatinya. Namun kalau misalnya orang tuanya ini memiliki diabetes tipe 2 atau yang dia develop pada saat dia sudah dewasa, itu untuk resiko anaknya terkena diabetes lebih rendah. Jadi seperti dia sudah ada bawaan, memang misalnya genetiknya itu rawan terkena diabetes, namun jika pola hidupnya tetap tidak sehat, itu akan meningkatkan resikonya di kemudian hari. Nah, jadi kalau untuk organ, paling utama sih biasanya ke pembuluh darah dan jantung gitu, Pak. Jadi bisa menyebabkan misalnya komplikasi seperti jadi hipertensi, atau adanya nanti penyakit jantung, dan juga stroke gitu. Lebih tinggi, faktor resiko lebih tinggi untuk menyebabkan stroke. Selain itu juga bisa ke organ-organ lainnya seperti ginjal, dan juga ke mata gitu, Pak. Selain itu juga bisa saraf, misalnya saraf-saraf kecil, misalnya dia pasiennya sudah mulai mengalami kerusakan gangguan saraf, misalnya jadi kakinya sering kesemutan, gitu, itu juga bisa. Jadi dia benar-benar mengefek seluruh tubuh sih Pak, jadi untuk diabetes. Kalau misalnya memang kadar gulanya terlalu tinggi, dia bisa menyebabkan suatu komplikasi yang bisa mempengaruhi kesadaran dari pasien tersebut. Bisa karena terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Jadi kalau untuk gula darah itu ada pemeriksaan, ada banyak ya, tapi yang biasa itu adalah gula darah dan juga gula darah sewaktu. Nah, untuk sewaktu itu normalnya adalah di bawah 200, kalau misalnya untuk puasa di bawah 126, dan kalau lebih dari itu dianggap tinggi. Namun kalau yang disebut nama hipoglikemia atau kadar gulanya rendah itu biasanya di bawah 65. 65 itu kita sudah bisa disebut pasiennya hipoglikemia. Nah, untuk mengapa bisa tiba-tiba tinggi, bisa tiba-tiba rendah, nah itu sebenarnya mungkin dari fungsi dari tubuhnya sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya dia terlalu tinggi, tubuh itu akan itu juga bisa karena obatnya sih Pak menurut saya, karena mungkin tubuhnya itu jadi kayak regulasinya itu sudah tidak normal gitu Pak. Jadi untuk dia mempertahankan sendiri tanpa obat-obatan itu sudah mulai sulit.